Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Sidang pertama pemeriksaan pelaku oleh Majelis Hakim. Selasa 28 Oktober 2024. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimulai persidangan. Hadirin dimulai kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Sidang kehidupan kelas 1 yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 438 dari 01.14 dari FC dari 10 dari 2024 dari BN. Tentang pencurian disertai pencurian atas nama terdakwa Andika Wijaya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah sudah siap? Penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa dalam sidang. Selamat pagi terdakwa. Apakah terdakwa siap? Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Baiklah, saya akan membacakan identitas sebagaimana yang terdapat dalam BAP. Nama Andika Wijaya, umur 17 tahun, agama Islam, alamat Dusun Lapa, Desa Sumberjo, status sebagai seorang pelajar, NIK 22153783894. Apakah benar itu saudara? Apakah sebelumnya saudara sudah diperiksa oleh pihak dari kepolisian? Apakah saudara terdakwa hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Apakah betul mereka penasihat hukum saudara? Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon silakan ditunjukkan. Ya, majelis hakim yang terhormat, kami membawanya. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Siap, yang mulia. Silakan dibacakan. Baik, yang mulia. Kejaksaan Negeri Tuban, surat dakwaan nomor registrasi perkara 438/10/2024. Identitas terdakwa, nama Andika Wijaya, tempat lahir Tuban, umur 1 tahun, 17 tahun, 17 Februari 2007, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Sulawak, Sumberjo, Kecamatan Kabupaten Tuban, status pelajar, pendidikan, pelajar SMA, latar belakang, foto, tanggal 14 Oktober 2024, nama Sumberjo, Kecamatan Kabupaten Tuban, telah terjadi peristiwa pencurian yang mengakibatkan dendamnya tas korban berjamaah Islam yang mati. Untuk perbuatan melawan hukum, terdakwa telah dengan sengaja bersama hak melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya tas milik korban, yaitu dengan cara pencurian. Waktu jam 3 pagi, saksi hendak membuang sampah. Setelah itu, saksi mendengar ada suara benturan di depan rumahnya, dan ternyata tas milik korban dirampas oleh pelaku. Saksi menolong korban dan mengejar pelaku tersebut, hingga pada akhirnya saksi dan korban bertemu seseorang yang sedang memegangi tas korban. Ternyata orang tersebut menemukan tas korban di depan rumahnya. Saat dia uang dan korban pelakunya dibawa pelaku.
Baik, saudara terdakwa. Apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang telah dibacakan jaksa penuntut umum? Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan saksi, pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun pada waktu ini kami belum siap untuk itu. Kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda yang mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini ditunda? Baik, sidang ini ditunda 2 minggu ke depan. Tanggal berapa, Panitera? Tanggal 11 November 2024 yang mulia. Apakah merupakan hari libur atau hari besar, Panitera? Tidak yang mulia. Apakah bertepatan dengan persidangan lain, Panitera? Tidak yang mulia. Baiklah, sidang dilanjutkan pada hari Senin 11 November 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadirkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi kepada persidangan tersebut. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Sidang kedua pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi oleh majelis hakim Senin 11 November 2024. Sidang Pengadilan Negeri Tuban kelas 1 yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama tentang pencurian disertai pencurian atas nama terdakwa Andika Wijaya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan alat bukti kepada penuntut umum. Apakah terdakwa sudah siap? Saudara penuntut umum, apakah saudara siap dengan alat bukti dan di dalam persidangan hari ini? Kami telah siap dengan bukti kami yang mulia. Kami telah mengajukan saksi dalam persidangan ini dengan beberapa alat bukti. Saudari dipersilakan menunjukkan barang bukti. Baik yang mulia. Saudara terdakwa sekalian, silakan mengamankan diri saudara di samping penasihat hukum. Kepada saudara penuntut umum, kami persilakan menghadirkan saksi. Baik yang mulia. Saudari Enisa selaku saksi silakan memasuki ruang persidangan. Selamat pagi saudari saksi. Hari ini saudari akan diperiksa terhadap tindakan yang didakwakan kepada terdakwa Andika Wijaya. Apakah saudara saksi siap? Sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Bersedia bersedia. Kepada kawan-kawan diperintahkan untuk menempatkan diri dan kepada saksi kami perintahkan untuk berdiri. Kepada hakim anggota 1 dipersilakan untuk memimpin sidang. Kepada kawan-kawan dipersilakan masuk ruangan dan menempatkan diri. Kepada saksi dimohon berdiri. Baik, saudari saksi ikuti kalimat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah dan berjanji saya akan menerapkan
dengan sebenarnya, dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Pada keterangan dewan dipersilakan mengundang kepada pada saksi di bawah kembali itu. Saudara saksi telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudari lihat, dengar, dan saudari alami sendiri. Dan jangan pernah sekali-kali memberikan keterangan yang palsu, karena saudari dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudari mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Siap, Yang Mulia. Apakah saudari mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudari dapat mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Apakah saudari mengenal terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudari memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudari mengenal penuntut umum dan penasihat hukum? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudari mengenal kami selaku hakim dan panitera? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudari saksi mengerti alasan mengapa saudari dipanggil ke persidangan ini? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudari saksi mengetahui bentuk pencurian yang terjadi? Saya tidak melihat pencurian tersebut secara langsung, tetapi saya menemukan barang bukti. Baiklah, saudari saksi, apakah saudari mengetahui di mana tepat dan waktu terjadinya pencurian tersebut? Pencurian tersebut terjadi di sekitar komplek rumah saya. Jadi pada waktu menjelang subuh, Bagaimana saudari dapat menemukan barang bukti tersebut? saat saya hendak berbelanja, saya menemukan tas tergeletak di depan rumah saya. Tak lama ada dua orang menghampiri saya dan mengaku jika pemilik tas tersebut. Dan salah satu dari mereka mengaku jika tas tersebut dicuri. Baik, dari pihak penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi? Baik, penuntut umum, apakah dari penasihat hukum ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, kepada saudari saksi diperintahkan untuk duduk di kursi yang disediakan. Saudari dilarang berbincang-bincang dengan saudari lain selain perintah dari hakim. Apakah saudari mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Kepada terdakwa, silakan menempatkan diri bersama tersebut. Kepada penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutan ini? Kepada penuntut umum, dipersilakan membacakan tuntutan. Kejaksaan menunjukkan dengan surat tuntutan nomor Register Perkara 486 dari Mingguan dari 10 dari 2024 Undang-Undang Majelis Hakim yang terhormat, penasihat hukum yang kami hormati, para hadirin yang berbahagia. Karena atas nama dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan berkumpul dan berterjun menjalani proses persidangan yang merupakan sebagian dari tugas dan tanggung jawab kita sebagai aparat negara. Persidangan ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar karena majelis hakim khususnya ketua majelis telah bersikap arif dan bijaksana dalam memimpin persidangan, sehingga mendekati akhir pemeriksaan perkara dan kini tiba saatnya penuntut umum menyampaikan tuntutannya berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di persidangan. Kami juga menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada penasihat hukum terdakwa yang telah ikut serta memperlancar jalannya persidangan. Kami yakin dan percaya bahwa meskipun posisi penasihat hukum berseberangan dengan kami selaku penuntut umum, tetapi persidangan ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama berusaha untuk mencari dan menemukan kebenaran materi. Demikian pula penghargaan dan rasa terima kasih kami sampaikan kepada para hadirin yang dengan sahabatnya mengikuti jalannya persidangan serta menghormati jalannya proses persidangan ini, sehingga persidangan dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Jaksa penuntut umum pada kesempatan diubah dengan memperhatikan serta pemeriksaan kita dalam perkara tersebut terdakwa. Sekian yang mulia yang dapat saya sampaikan. Demikianlah tuntutan pidana. Apakah saudara terdakwa mengajukan pembelaan terhadap tuntutan tersebut?
Saya serahkan semua kepada penasihat saya yang mulia. Penasihat hukum, apakah akan melakukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Ya, yang mulia. Silakan dibaca. Nota pembelaan nomor register perkara 480/11/2024 atas nama terdakwa Andika Wijaya bin Maija. Kepada yang terhormat Majelis Tulis Hukum Pemeriksa Perkara Penculikan, yang bersangkutan di bawah ini: 1. Linda Nur Alha. 2. Wahyu Winovita. Semuanya adalah advokat pada pengacara Vita dan Reka yang berkantor di Jalan R.A. Kartini nomor 1 Sedangharjo, Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62311. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 11 November 2024 bertindak sebagai penasihat hukum untuk dan atas nama terdakwa. Nama: Andika Wijaya, tempat lahir Tuban, umur tanggal lahir 17 tahun 17 Februari 2007, jenis kelamin laki-laki, warga negaraan Indonesia, tempat tinggal RT 5 RW 2 Dusun Mapa, Desa Sumerjo, Kecamatan Rek, agama Islam, pekerjaan pelajar. Dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan substitutif kumulatif dengan uraian sebagai berikut. Ke-1, pasal 363 KUHP. Setelah membaca dan mempelajari surat dakwaan dan juga surat terdakwa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa akan mengajukan nota pembelaan tersebut sebagai berikut. Demikian nota pembelaan kami bacakan. Atas perhatian dan perkenaan majelis hakim yang hendak pembelaan ini, kami ucapkan terima kasih. Baiklah, demikian pembelaan atau pledoi yang disampaikan penasihat hukum terdakwa. Kepada penuntut umum, apakah akan mengajukan replika atas pembelaan dari terdakwa? Baik, silakan disampaikan. Baiklah, selanjutnya majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan atas pembelaan dari sidang ini. Saudara terdakwa, mengingat yang mulia hakim telah selesai menyusun keputusan, maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda ini adalah pembacaan keputusan. Maka terhadap terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum, kami mohon untuk mendengarkan secara rinci. Putusan yang akan dibacakan hari ini terhadap hak-hak saudara sebagaimana diatur dalam KUHP, demikian juga terdapat hak-hak penuntut umum apabila tidak puas atau tidak terima dengan penuntut yang dibacakan oleh majelis hakim boleh mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Putusan: demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sidang pengadilan negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut kepada terdakwa Andika Wijaya. 1. Menyatakan terdakwa Andika Wijaya tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindakan pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan ketua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu dengan pidana dihukum minimal 7 tahun penjara. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah tas, 1 buah nomor polisi, dan uang dengan nominal sebesar Rp500.000. Selanjutnya, 1.
1 buah batu, 1 buah perhiasan berupa cincin emas, dan 1 buah pilar. Selanjutnya, membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 500.000. Baik, demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengikuti putusan ini? Saya mengerti yang mulia. Saudara, penasihat hukum, siap didahului apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik, Yang Mulia. Baiklah, demikian seluruh proses persidangan yang mengadili pidana dengan terdakwa Andika Wijaya pada hari Senin 11 November 2024. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang.